Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai wargi Assalam, bertemu lagi dengan saya Dini. Hari ini kita akan belajar tentang ekonomi ya. Materinya materi kelas 10 terkait konsep ilmu ekonomi. Sebelum kita membahas lebih jauh, Ibu ingin tanya, apakah kalian tahu apa itu ekonomi? Mungkin sebagian besar dari kalian akan menjawab bahwa ekonomi itu adalah uang, jual beli, investasi, ya perusahaan. Itu betul ya, ada di bagian ekonomi. Akan tetapi kali ini Ibu akan menampilkan sebuah gambar ya. Boleh kalian lihat di sebelah sini. Di sana ada beberapa gambar. Menurut kalian apakah ini masuk di bagian ruang lingkup ekonomi atau tidak? Ya, jawabannya adalah masuk ya. Ada 4 gambar di sini. Yang pertama di sini menjelaskan tentang orang dengan beragam kebutuhan. Yang kedua, ada satu keluarga sedang mengkonsumsi makanan. Yang ketiga, ada penjual dan pembeli. Yang keempat, gambar di sini adalah terkait produksi di perusahaan atau pabrik. Nah, itu mewakili kegiatan-kegiatan di dalam ekonomi. Itu gambaran agar kalian mengetahui bahwa itu adalah bagian dari ekonomi. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan apa sih ekonomi. Ekonomi itu berasal dari 2 kata, yaitu oikos dan nomos. Ya, asal katanya ini dari bahasa Yunani. Oikos artinya rumah tangga, nomos itu artinya aturan. Secara sempit, ekonomi itu diartikan sebagai aturan rumah tangga. Nah, bagaimana secara luasnya? Secara luasnya yaitu kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan. Nah, di situ kita harus paham ya bahwa di dalam ekonomi atau ilmu ekonomi ini ada yang harus kita ingat, manusia memiliki kebutuhan. Itu ya harus kita ingat. Selanjutnya, ilmu ekonomi itu sendiri apa sih? Ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ya. Jadi bisa kalian pahami bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia memenuhi kebutuhan hidupnya. Kita tahu, kita merasakan bahwa sebagai manusia kita memiliki kebutuhan yang sangat beragam. Contohnya kalian sebagai siswa jika ditanya apa sih kebutuhannya? Ya, kebutuhannya ada pendidikan, selain itu di sekolah butuh ketika istirahat butuh makan, butuh minum, setelah di rumah butuh apa lagi? Setelah di rumah butuh misalnya rekreasi gitu ya. Itu beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi. Jadi setiap manusia dia memiliki beragam kebutuhan ya. Tuh. Nah, selanjutnya Ibu akan membahas terkait tujuan ya. Tujuan kenapa sih kita harus mempelajari ilmu ekonomi? Ya. Jadi, ilmu ekonomi itu tadi kan ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ketika kita mempelajari ilmu ekonomi, kita akan tahu bagaimana sih kita memenuhi kebutuhan hidup dengan cara apa? Dengan cara meminimalisir atau meminimalisasikan kebutuhan-kebutuhan yang beragam untuk mencapai kemakmuran ya. Jadi Ibu ulangi lagi bahwa tujuan kita mempelajari ilmu ekonomi adalah agar kita bisa memenuhi kebutuhan, mencapai kemakmuran dengan cara meminimalisasi kebutuhan yang beragam tersebut menggunakan skala prioritas. Nah, ada kata baru lagi. Kenapa sih harus dengan skala prioritas? Tadi sudah Ibu jelaskan bahwa hidup itu beragam kebutuhannya. Ya, makanya kita harus tahu skala mana yang paling diutamakan. Kita menyusun terlebih dahulu skala prioritas tersebut. Ya, misalnya di saat wabah seperti ini, manusia atau misalnya kita ambil lingkungan terkecil di dalam keluarga kita, ekonomi keluarga kita kan misalnya awalnya gajinya 10 juta, karena adanya pandemi mengalami PHK, menurunlah keuangannya, pendapatannya. Akhirnya ya kan awalnya misalnya kebutuhannya itu jalan-jalan, rekreasi ke luar negeri, pendidikan, asuransi jiwa. Nah, ketika pendapatannya berkurang, maka secara terpaksa kita harus meminimalisasi gitu ya pengeluarannya, sehingga kita harus menyusun skala prioritas. Mana sih yang lebih harus diutamakan, mana yang harus diakhirkan, seperti itu. Ya,
selanjutnya Ibu akan membahas terkait manfaat mempelajari ilmu ekonomi. Jadi setiap cabang ilmu pasti punya manfaat, begitupun dengan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dia punya manfaat baik yang langsung maupun yang tidak langsung. Jadi setiap cabang ilmu dia memiliki manfaat, begitupun dengan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dia punya manfaat yang bisa langsung dirasakan ataupun tidak dirasakan ya. Hari ini atau kali ini Ibu akan memaparkan beberapa manfaat sih, apa saja sih manfaat dari mempelajari ilmu ekonomi. Yang pertama adalah membantu individu atau perusahaan dalam membuat skala prioritas ya. Jadi dengan kita belajar ekonomi kan kebutuhan beragam nih. Sedangkan sumber daya atau pendapatan yang kita punya terbatas, maka kita harus menyusun skala prioritas. Nah, individu di sini maupun perusahaan dalam melakukan kegiatan ekonomi dapat terbantu dengan ilmu ekonomi karena bisa menyusun skala prioritas. Yang kedua, yaitu mempelajari perilaku manusia dalam memanfaatkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan. Ya, setiap kita ketika memenuhi kebutuhan pasti harus menyesuaikan dengan sumber dayanya. Ya, kita misalnya sekarang kalian sudah menjadi siswa SMA, maka punya kebutuhan-kebutuhan lain ya, beda dengan anak-anak SD. Nah, kebutuhan ini bisa terpenuhi ketika kita harus melihat berapa sih sumber daya kita atau apa sih yang kita miliki, pendapatan kita berapa sehingga bisa memenuhi ya. Jadi diulang lagi, yang kedua adalah mempelajari perilaku manusia dalam memanfaatkan sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan. Yang terakhir yaitu membantu memilih alat pemenuhan kebutuhan yang efektif dan efisien ya. Kita punya kebutuhan, maka ada alat yang disebut dengan alat pemenuhan kebutuhan. Alat ini bisa barang, bisa jasa ya. Ya, jadi dengan ilmu ekonomi kita bisa memilih kira-kira alat pemenuhan kebutuhan mana sih yang paling efektif dan efisien gitu ya. Yang mana yang lebih sesuai dengan yang kita harapkan dan disesuaikan dengan anggaran yang kita punya. Itu manfaat. Selanjutnya kalian bisa lihat tayangan di sini ada 2 gambar ya. Dari 2 gambar ini mungkin kalian sudah bisa memberikan sebuah argumen bahwa ini adalah kondisi kelangkaan Bu. Yang satu adalah kondisi di mana ember berjajaran banyak menunjukkan langka air bersih. Yang kedua adalah di situ ada plang bahwa solar habis ya. Di situ juga menunjukkan kondisi kelangkaan bahwa bahan bakar minyak di suatu tempat mengalami kelangkaan ya. Kali ini Ibu akan menjelaskan kelangkaan itu apa sih. Kita kan sering sekali bersinggungan dengan kata ini gitu ya. Ketika misalnya melihat ibu-ibu membawa gas LPG, oh berarti lagi langka LPG. Ketika melihat antrian BBM, oh lagi langka BBM. Nah, jadi kelangkaan itu di dalam ilmu ekonomi adalah kondisi di mana kebutuhan manusia itu tidak terbatas berhadapan dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini. Kebutuhan satu orang saja tidak bisa dibatasi. Artinya seseorang setelah makan butuh minum, setelah minum butuh yang lain gitu ya. Ada pakaian, ada rekreasi misalnya yang lain-lain gitu. Nah, ini apalagi jika jumlahnya ditotalkan seluruh warga negara, maka disebut dengan kebutuhan tidak terbatas. Sedangkan alat pemenuhan kebutuhan itu sifatnya terbatas. Contohnya seperti bahan bakar minyak. Ketika semakin banyak orang yang menggunakan alat transportasi, contohnya motor, maka semakin banyak kan yang dibutuhkan bensin gitu. Maka di alam bensin itu kan ketersediaannya terbatas, tidak bisa diperbaharui. Ketika jumlah kebutuhannya terus melonjak, tetapi alat pemenuhannya itu terbatas, maka akan menyebabkan satu fenomena disebut dengan kelangkaan. Yang terakhir, Ibu akan menjelaskan tentang faktor penyebab kelangkaan. Mengapa sih kelangkaan ini bisa terjadi? Ada beberapa faktor. Yang pertama adalah jumlah penduduk yang terus bertambah tetapi tidak diiringi dengan pertambahan alat pemenuhan kebutuhan. Maksudnya seperti apa? Kasus tadi ya, ketika setiap tahun penggunaan alat transportasi contohnya motor ya, dengan kredit murah, dengan pinjaman-pinjaman yang mudah, akhirnya orang-orang berbondong-bondong membeli alat transportasi. Dampaknya apa? Kebutuhan akan bensinnya itu semakin banyak. Nah,
pertambahan jumlah penduduk dengan banyaknya kebutuhannya tidak diimbangi dengan alat pemenuhan kebutuhan tadi, bensinnya. Akhirnya apa? Menyebabkan suatu kelangkaan. Yang kedua, yaitu sumber daya manusia yang kurang optimal dalam mengolah dan mengelola sumber daya alam, apalagi sumber daya yang sifatnya tidak bisa diperbaharui. Maka seharusnya gitu ya, di Indonesia itu sendiri sumber daya manusianya bisa mengelola, menemukan berbagai energi alternatif agar ketika kebutuhan melonjak bisa tercover atau tertutupi oleh energi alternatif tersebut. Yang ketiga adalah alat pemenuhan kebutuhan yang ada di alam sifatnya terbatas tetapi cenderung dieksploitasi dengan tidak bertanggung jawab. Contohnya apa sih? Jika kalian berjalan-jalan ya ke sekitar daerah pegunungan, daerah Lembang, di sana kan banyak tempat atau daerah resapan air, tapi saat ini beralih fungsi dengan dijadikannya villa-villa. Nah, dari sana juga akan memberikan dampak negatif. Berdampak negatifnya apa? Seperti kebutuhan air bersih ya, dari awalnya melimpah mungkin di daerah tersebut, ketika dialih fungsikan akan menjadi semakin berkurang. Ini menyebabkan, jika terus berlanjut, akan menyebabkan kelangkaan air bersih. Yang terakhir adalah bencana alam. Kenapa bencana alam bisa mempengaruhi kelangkaan? Karena kan bencana alam ini bisa mempengaruhi ketersediaan dari alat pemenuhan kebutuhan. Contohnya misalnya terjadinya banjir di sebuah lumbung padi ya misalnya. Nah, mengakibatkan apa? Jumlah ketersediaan beras untuk pemenuhan kebutuhan akan semakin berkurang. Padahal setiap harinya kebutuhan beras itu menjadi kebutuhan pokok yang tidak bisa ditinggalkan ya. Di tadi poin 4 tadi yang bisa Ibu sampaikan, semoga bisa dipahami. Untuk selanjutnya tetap kalian saksikan dan simak terus materi-materi yang ada di SMA Plus Asalam Bandung. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be strong.